Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran Bintang Anami, NIM E2019-2377. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan tentang masalah dan kebijakan pembangunan. Bangsa Indonesia yang mengawali pembangunan pasca kemerdekaan yang diperolehnya sampai dengan saat ini, banyaknya masalah dalam mencapai tujuan pembangunan. Masa pemerintahan Orde Baru mengawali perubahan dalam program-program pembangunan. Situasi ini berlanjut dengan krisis ekonomi dan krisis sosial berupa kesenjangan pendapatan yang sampai saat ini belum teratasi. Masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakannya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pada periode 1945 sampai dengan 1950, masalah-masalah pokok perekonomian yang dihadapi pada periode ini adalah yang pertama, ada struktur perekonomian yang tidak seimbang, di mana sektor pertanian satu-satunya yang memegang peranan dan belum berkembang, yang mempengaruhi gejolak harga di pasaran dunia. Dan yang kedua, sebagian besar penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa jumlah penduduk relatif kurang. Dan yang ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Ini adalah kebijakan yang diambil dalam menghadapi masalah-masalah tersebut adalah dengan menambah tenaga yang produktif dan industrialisasi dengan basis pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada periode 1951 dan 1955, masalah pokok yang dihadapi pada periode ini merupakan kelanjutan masalah dari periode sebelumnya, yaitu yang pertama, inflasi yang tidak terkendali. Yang kedua, tidak terarahnya surplus perdagangan. Yang ketiga, kebijakan keuangan tidak berpihak pada investasi. Yang keempat, pergantian kabinet yang sering kali sehingga menghambat program pembangunan. Menghadapi situasi yang semakin memburuk, maka dibuat rencana urgensi perekonomian oleh Sumitro Djodjohardikusumo. Rencana tersebut merumuskan kebijakan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama, mendorong berkembangnya industri-industri kecil. Yang kedua, menggalakkan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, mendukung kegiatan industri berat. Pemerintah memperkuat perannya dan perekonomian. Pada periode 1956 sampai 1960, pada periode ini masalah yang dihadapi semakin bertambah, yang merupakan akumulasi dari masalah-masalah periode sebelumnya, dan belum dapat tertangani. Masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, biaya hidup yang tinggi, khususnya di masyarakat pedesaan, karena produksi pertanian yang menurun dan naiknya inflasi. Yang kedua, hambatan-hambatan dalam industri sebagai imbas kebijakan impor dan mengimbangi naiknya ekspor dan harga komoditi ekspor Indonesia. Yang ketiga, defisit APBN. Dan yang keempat, kemunduran produksi barang-barang kebutuhan pokok. Pada periode 1961 sampai 1965, keadaan perekonomian semakin memburuk dan masalah yang dihadapi semakin kompleks. Masalah-masalah yang dihadapi pada periode ini adalah yang pertama itu inflasi semakin meningkat dan berbagai dampak yang ditimbulkannya semakin memburuk perekonomiannya. Yang kedua, pemberontakan yang terjadi pada tahun 1957 di Sumatera dan Sulawesi menyebabkan anggaran pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan meningkat.
Yang ketiga, menurunnya produksi barang-barang ekspor. Dan yang keempat, kenaikan impor beras yang mengakibatkan kenaikan penggunaan devisa. Pada periode 1966 sampai dengan 1968. Pada periode ini diupayakan untuk memperbaiki keadaan perekonomian akibat inflasi yang mencapai 50% pada tahun sebelumnya. Program pembangunan dibagi menjadi program-program jangka pendek yang meliputi program stabilisasi dan rehabilitasi, serta program jangka panjang yang meliputi program pembangunan pertanian, perdagangan, dan industri. Untuk mengupayakan stabilisasi dan rehabilitasi, maka dibuat program-program, yaitu yang pertama pengendalian inflasi, yang kedua pencukupan kebutuhan pangan, yang ketiga rehabilitasi prasarana ekonomi, yang keempat peningkatan kegiatan ekspor, yang kelima pencukupan kebutuhan sandang. Pada periode 1969 sampai dengan 1970 dan 1973 sampai dengan 1974. Dalam periode ini, permasalahan pokok yang dihadapi adalah perekonomian semakin terbuka sehingga pengaruh gejolak perekonomian internasional semakin terasa. Dan yang kedua, industrialisasi kurang berkembang akibat daya beli masyarakat yang rendah. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan semakin terasa baik antar golongan maupun antar daerah. Yang keempat, krisis moneter yang terjadi di dunia berpengaruh buruk terhadap perekonomian. Dan yang kelima, kurangnya pengawasan dalam pembangunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.